Shalom Sobat Samas yang dikasih Tuhan, salam jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Senin 29 Januari 2024. Mari kita bersama belajar tentang kuasa terang dan kuasa gelap. Kita akan bersama berdoa. Allah Sang Penyelamat yang telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Terangi kami oleh kebenaran firman-Mu, agar kami mampu membedakan kuasa terang-Mu dari kuasa gelap yang seringkali menyesatkan kami. Dalam Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16-19. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, kegelapan adalah masa lalu kita. Mazmur 51 ayat 7 mencatat, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Itulah sebabnya manusia jahat sejak dilahirkan, karena ia telah dicemari dosa sejak dari kandungan. Namun sekarang kita ini sudah menjadi umat Tuhan, yaitu berada di dalam terang Tuhan. Sobat Samas bisa membaca di dalam Efesus 5 ayat 8. Maka tidak heran jika kegelapan terus mengincar kita, berusaha mengintimidasi kita, membuat kita ragu bahwa Kristus benar-benar dapat melepaskan kita dari kegelapan. Bahkan kuasa kegelapan itu terus menggoda kita dengan menunjukkan betapa manis dan nikmatnya dosa. Kegelapan memang tidak selalu tampil menakutkan dan merugikan. Kemasannya bisa jadi menawarkan kenikmatan dan keuntungan. Contohnya dalam bacaan hari ini. Seorang hamba perempuan dikuasai oleh roh tenung, sehingga dia bisa meramalkan nasib orang dan memberi keuntungan besar kepada majikan-majikannya. Bukan itu saja, dia bisa mengelabui orang dengan kesaksiannya tentang Paulus. Dia meneriakkan kata-kata, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Bahkan kalau kita perhatikan di ayat 18, maka dicatat bahwa dia itu mengikuti Paulus dan meneriakkan kalimat tadi sampai beberapa hari. Wah, bagi orang-orang yang tidak dapat membedakan roh, bisa saja menganggap bahwa dia adalah pengikut Kristus sejati, atau setidaknya pengikut Paulus. Namun Paulus mengetahui dengan jelas roh apa yang menguasai wanita ini, sehingga ia merasakannya sebagai gangguan dan membuat kesabarannya habis. Dan Paulus mengusir roh itu dalam nama Yesus. Ini menjadi awal penelanjangan kegelapan. Semua yang awalnya nampak baik, bahkan mungkin orang bisa menganggap Paulus dan hamba perempuan itu sebagai satu tim. Namun ketika Paulus menengking wanita itu, terbukalah kedoknya. Belum lagi majikan dari wanita tukang tenung itu ternyata kemudian marah kepada Paulus. Lalu mereka menyeret Paulus untuk dihadapkan kepada penguasa. Mengapa Paulus cari keributan? Kenapa dia tidak mau kompromi saja? Dia biarkan saja hamba perempuan itu. Bukankah ucapannya juga tidak merugikan?
Tapi kalau kita perhatikan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, maka di sana dikatakan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk kepada terangnya yang ajaib. Supaya apa? Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan itu berarti Paulus tidak boleh kompromi dengan apa yang dikatakan atau siapa hamba perempuan itu. Apa yang mau dilakukan oleh hamba perempuan itu. Karena ada roh tenung di dalamnya. Mengapa kita harus meninggalkan kegelapan? Tidak bisakah kita ambil jalan tengah? Hidup dalam terang sekaligus juga kegelapan. Kadang-kadang kita berada di dalam terang, ya sesekali atau waktu-waktu tertentu kita masih berada dalam kegelapan. Ingat, 2 Korintus 6 ayat 14 menegaskan, terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Jadi tidak ada kompromi untuk hidup mendua dengan terang dan gelap. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan dalam pelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang penebusan. Karena kegelapan adalah bagian dari masa lalu kita, maka kita perlu menyadari akan penebusan Allah. Penebusan yang telah Allah anugerahkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Kelepasan dari kegelapan itu sepenuhnya adalah anugerah Allah. Sama sekali bukan karena usaha kita. Kita tidak mampu melakukan itu. Maka jika kita kembali lagi ke dalam kegelapan, sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan kematian Kristus. Dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, dengan tegas Paulus mengingatkan supaya kita jangan membuat kasih karunia Allah yang telah kita terima itu menjadi sia-sia. Yang kedua adalah perangkap. Kuasa kegelapan selalu memasang perangkap untuk menjerat kita. Baik berupa iming-iming keuntungan atau kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan mungkin masih banyak lagi. Namun semua itu hanya sementara. Begitu kita masuk perangkap, semua akan hilang, berubah. Ramalan-ramalan yang diberikan oleh roh tenung itu tidak akan terus ada. Dan bahkan tidak akan terus terjadi. Ini sangat berbeda dengan janji dan nubuatan Allah yang sifatnya pasti terjadi dan membawa kebaikan bagi umat Allah. Bagian terakhir yang perlu kita perhatikan adalah kekudusan yang mesti terus dibangun. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sobat Samas dan keluarga damai, dalam bacaan hari ini dicatat bahwa Paulus tidak tahan lagi akan seruan hamba perempuan itu. Kenapa bisa tidak tahan? Bukankah kalimatnya baik menyaksikan bahwa Paulus itu adalah hamba Allah yang maha tinggi? Paulus itu memberitakan jalan kepada keselamatan. Itu benar kan? Tetapi Paulus mengenalinya, sumbernya adalah dari roh tenung, dari kuasa kegelapan. Sehingga dengan tegas, tidak lagi menunda, Paulus langsung mengusirnya. Hal ini hanya bisa terjadi karena Paulus hidup di dalam kekudusan yang terus dibangun. Kekudusan tidak bisa mendua. 2 Korintus 6 ayat 14 menegaskan agar kita menentukan pilihan karena terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Kalau Paulus masih berkompromi, maka kuasa kegelapan itu akan menunggangi dia. Dan sampai ke saat tertentu, mungkin Paulus tidak lagi punya kesempatan untuk mengusir roh jahat itu. Karena roh itu sudah melakukan banyak hal. Mari kita mengisi kehidupan kita sebagai anak-anak terang oleh karena penebusan Kristus yang telah diberikan bagi kita sangat berharga. Dan itu semua hanya bisa terjadi karena Kristus mengasihi kita. Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib,
Dia telah melepaskan kita dari dosa dan masa lalu kita, yaitu kuasa kegelapan. Dan Kristus melakukan itu supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dan ajaib. Banyak karya besar Allah yang akan diserahkan untuk kita kerjakan. Namun kita harus melakukannya di dalam kekudusan, yaitu sebagai anak-anak terang. Selama kita masih kompromi dengan kegelapan, jangan harap kita dapat mengerjakan karya Allah dengan maksimal. Mari kita bersama berdoa, menyerahkan diri agar dipimpin oleh Roh Allah di dalam kekudusannya. Allah Sang Maha Kudus yang telah menyelamatkan dan mengangkat kami sebagai anak-anak terang, bawalah kami untuk dapat senantiasa hidup kudus. Jangan biarkan kami kembali memberi hidup kami untuk dikuasai kegelapan. Beri kami keberanian untuk melawan semua godaan, agar kami dapat memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Di dalam Kristus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sobat Samasi yang dikasihi Tuhan, selamat berada di dalam terang Kristus dan mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati.